Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atin wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Marilah kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas segala nikmat yang Allah berikan, dengan menjadikan nikmat itu sebagai jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahmid karena nikmat-nikmat tersebut apabila kita gunakan di jalan selain takwa, maka akan menjadi bumerang bagi kita. Jika kita gunakan nikmat itu di jalan lain selain ketakwaan, maka akan berbuah azab bagi kita. Karena kita akan divonis kufur nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum, dan apabila kalian kufur nikmat, inna adzabi lasyadid. Azabku sangat pedih. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Dan jangan kita wafat kecuali dalam kondisi beriman kepada Allah Jalla wa ala. Bertakwalah kepada Allah dan berbicara dengan benar. Berbicara dengan jujur. Niscaya Allah akan perbaiki urusan kita. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Bertakwalah kepada Allah dan berbicara dengan benar. Niscaya Allah akan perbaiki amal-amal Anda dan Allah akan ampuni dosa-dosa Anda. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Banyak orang yang berpikir bahwa kematian adalah momok yang paling menakutkan di dunia. Banyak orang berpikir bahwa kematian adalah ancaman terbesar bagi seorang manusia. Bagi kita yang masih berpikir demikian, simaklah apa yang dikatakan para ulama kita ketika mereka menjelaskan bahwa ada sebuah hal yang lebih mengerikan daripada kematian, yang lebih menakutkan daripada kematian, yang lebih menghancurkan, membinasakan daripada kematian.
Ulama kita mengatakan seperti Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah daripada kematian. Menyia-nyiakan waktu itu lebih menghancurkan daripada kematian. Membuang-buang waktu untuk hal yang tidak diridhoi oleh Allah, untuk aktivitas yang dibenci oleh Allah, atau bahkan hal-hal mubah yang overdosis, yang berlebihan, yang sia-sia, yang tidak ada unsur ibadah, tidak ada unsur ketaatan, itu lebih parah daripada kematian. Ada apa tentang menyia-nyiakan waktu dan membuang-buang waktu? Ulama menjelaskan alasan dari statement di atas. Mereka mengatakan li'anna idha'atal waqti taqta'uka 'anillah wa daril akhirah wal maut yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Karena membuang-buang waktu dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak ada unsur ketaatan, hal-hal yang tidak ada unsur ibadah, hal-hal mubah yang berlebihan, akan memutuskan hubungan Anda dengan Allah, akan membuat Anda tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan membuat Anda sengsara di kampung akhirat Anda. Dan sebaliknya, kematian dengan segala kengeriannya, tapi substansinya memisahkan kita dengan dunia dan ahli dunia, serta penduduk dunia, serta fasilitas dunia. Kematian dengan segala kengeriannya tidak memisahkan seseorang dari Allah. Kematian dengan segala kengeriannya tidak memisahkan seseorang dengan akhirat. Kematian dengan segala kengeriannya tidak memisahkan seseorang dengan surga. Bahkan justru sebaliknya, itu satu-satunya jembatan untuk kembali kepada Allah, satu-satunya jembatan untuk menuju kampung akhirat, satu-satunya jembatan dan satu-satunya jalan jika kita benar-benar ingin masuk surga. Maka ulama menjelaskan, kalau demikian, bahwa menyia-nyiakan waktu itu lebih menakutkan dan lebih mengerikan daripada kematian. Karena membuang-buang waktu akan memisahkan Anda dengan surga. Dan apabila Anda gunakan waktu Anda untuk kesyirikan, syirik besar atau kekufuran, perpisahan itu akan terjadi selama-lamanya. Ada yang lebih parah dari itu, hadirin sekalian. Sebuah fakta yang mind-blowing dan sebuah fakta yang tidak dipikirkan oleh banyak pihak. Bahwa kematian dengan segala kengeriannya, kita tidak pernah meremehkan kematian. Apalagi kita banyak kesalahan dan banyak dosa. Tapi substansi kematian tidak pernah memisahkan hamba dengan Rabb-Nya Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pernah memisahkan seorang hamba dengan surga. Tapi membuang-buang waktulah. Apalagi mengisi waktu dengan maksiat, mengisi waktu dengan hal-hal yang haram,
mengisi waktu dengan hal-hal yang mungkar, itulah yang akan memisahkan kita dengan surga Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan itu yang akan membuat kita tidak bisa melihat wajah Allah tabaraka wa taala di surga kelak. Dan itu yang membuat kita mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Oleh karena itu Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu manusia berada dalam kerugian. Allah menjelaskan kelompok yang dikecualikan, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang mengisi waktunya dengan iman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang mengisi waktunya dengan amal soleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan mengisi waktunya untuk saling menasihati, memberikan nasihat atau mendengarkan nasihat orang agar terus berada di atas kebenaran dan kesabaran. Itulah orang-orang yang terjaga dari kerugian di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Oleh karena itu, apabila seorang manusia berusaha menjaga dirinya dari kematian, padahal sekali lagi segala usaha tersebut tidak akan bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah tabiat manusia. Lalu pertanyaannya, bagaimana prinsip kita dalam menyikapi waktu? Kenapa kita benar-benar sangat terjaga kalau sudah berbicara tentang kematian, tapi kita di waktu yang sama sangat mudah membuang-buang waktu? Kenapa seseorang berusaha berobat ke sana dan kemari, berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, khususnya ketika dokter memvonis dia mengidap penyakit yang serius, penyakit yang akan mengarahkan dia kepada kematiannya, dia akan berusaha melawan itu, dia akan berusaha untuk berobat dan berdoa agar Allah sembuhkan, dan dia tidak cukup dengan satu dokter, dia second opinion, third opinion, dia pergi ke rumah sakit A, ke rumah sakit B. Lalu bagaimana sikap kita dengan waktu? Kenapa kita biarkan detik-detik itu terbuang? Kenapa kita biarkan menit-menit itu pergi begitu saja, tanpa zikir, tanpa istighfar, tanpa taubat, tanpa amal soleh? Bahkan kita isi dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Kemana akal sehat kita, ma'asyiral muslimin? Sedangkan inilah yang bisa memisahkan kita dengan surga dan membuat kita gagal mendapatkan ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kita sia-siakan. Kalau seorang anak manusia bisa mengeluarkan seluruh kekuatan penuh agar bisa disembuhkan dari sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar bisa selamat dari kondisi darurat, kenapa dia tidak gunakan kekuatan yang sama untuk mengisi waktunya dan menjaga agar setiap detik, setiap menit, dan setiap jam itu tidak terbuang dengan percuma? Dan Allah mudahkan kita beramal soleh. Untuk berzikir kita tidak perlu modal sama sekali. Untuk beristighfar kita tidak perlu modal sama sekali. Kita tidak perlu energi yang besar untuk mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih.
pada saat kita menunggu lift misalnya, pada saat kita menunggu transportasi umum misalnya, untuk murojaah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kita tidak butuh kekuatan hafalan yang sangat kuat. Pada saat kita menunggu taksi atau menunggu teman kita mengambil mobil dari parkiran misalnya, tapi kenapa kita sia-siakan itu? Bahkan untuk tersenyum dan mengucapkan salam saja, seringkali kita tidak punya waktu dalam tanda kutip. Padahal itu amal soleh, itu pahala, itu keberkahan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin Allah muliakan, marilah kita jaga waktu kita. Minimum sebagaimana kita menjaga nyawa kita. Syukur-syukur kalau kita bisa menjaga waktu kita melebihi kita menjaga nyawa kita tersebut. Karena sekali lagi, menyia-nyiakan waktu itu lebih parah daripada kematian. Apabila kita melihat angle para ulama di atas, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga waktu, dan semoga kita bisa merubah kebiasaan kita membuang-buang waktu, sehingga kita tidak terputus dari Allah, dan sehingga kita tidak dipisahkan dari surga Allah tabaraka wa ta'ala pada hari kiamat, dan sehingga kita bisa menjawab pertanyaan Allah SWT pada hari kiamat, wa an umrihi fima afna, waktunya, umurnya, bagaimana Anda habiskan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma unsurna wal muslimin al-mustad'afin al-mazlumin fi Filistin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.